sampai si betina ini selesai nelor aja. Halo teman-teman, selamat datang di Silawat. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Silawat. Nah, siang ini kita punya kesempatan untuk lihat iguana kita yang lagi bertelur, teman-teman. Jadi kita di sini udah nyiapin perlit sama kotaknya. Yuk kita langsung masuk aja kandang. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat para betina dan ada satu ekor yang lagi bertelur. Nah, di situ kita punya red iguana yang lagi bertelur, teman-teman. Ini lagi proses ya, jadi dia lagi proses bertelur. Jadi sebenarnya kita udah siapin tempat di sini. Jadi sederhana banget. Di sini kita pakai kotak kontainer yang gede. Di sini kotak kontainer gede dan kita tutupin pakai atap asbes ya, teman-teman. Nah, terus di sini kita kasih pasir. Nah, di dalam juga ada betina 2 ekor atau 1 ekor gitu lagi gali-gali, teman-teman. Lagi gali-gali untuk mau bertelur. Nah, ini kita siapin 2 opsi. Jadi yang opsi pertama kita kasih ini kotak kontainer berisikan pasir campur tanah. Nah, yang kedua kita kasih ini tanah full dan ini pot. Jadi dari pengalaman kita tahun lalu itu kita kasih kontainer malah mereka bertelurnya di pot yang sebenarnya ini potnya untuk tanaman, teman-teman. Tapi mereka malah pingin di sini, ya udahlah kita kasih siapin aja yang ditaruh di pot. Nah, kita lihat bareng-bareng yuk proses nelornya si iguana betina ini. Ini kurang lebih udah kita tungguin 2 jam 3 jam ya, teman-teman. Dari dia pertama mau menunjukkan tanda-tanda nelor itu dia kayak mau pup gitulah, teman-teman. Tapi keluarnya telur. Nah, di sini kita agak waspada, ada si Pablo. Yang lagi jaga-jaga. Nah, ini kita nggak tahu berapa butir yang dihasilkan si betina ini. Wih. Nah, teman-teman, buat kalian yang penasaran berapa ekor betina yang hamil di sini, kita udah hitung kurang lebih ada 10 ekor yang lagi hamil ya, teman-teman. Jadi kita nungguin itu udah kurang lebih 2 bulan setelah mereka dikawin, dan sekarang udah ada ada 1 ekor yang udah keluar telurnya, teman-teman. Itu tadi yang udah keluar telurnya, dan ini yang jantan ngeri. Jadi si jantan ini nggak tahu kenapa kok masih dia. Oh sorry, tadi ini bukan si Pablo ya, teman-teman. Ini si Omar. Jadi si Omar nih jantan tangguh juga di Silawat. Nah, dia nih masih birahi, antara masih birahi atau memang teritori. Jadi teritori itu dia nggak mau diganggu wilayahnya. Jadi ini memang wilayahnya dia, jadi kita nggak bisa ganggu. Nah, kita sementara itu mau ngambil ini, tapi kayaknya ini belum selesai, teman-teman. Jadi si betina ini masih dalam proses ngeluarin telurnya. Takutnya sih ganggu. Jadi mendingan kita agak fokus di luar si betina ini, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini itu juga hamil. Ini kalau kalian lihat perutnya gede, tapi dia belum keluar. Lalu di sana juga ada, teman-teman, yaitu lagi berjemur juga di sana betina-betina hamil. Nah, kita tunggu aja. Biasanya kalau perutnya udah mulai gede-gede, itu biasanya kurang lebih seminggu 2 minggu, nggak sampai, paling mereka udah keluar telurnya. Di sini juga ada nih 1 betina nih. Ini juga kalau kalian lihat di sini perutnya, gendut banget. Nah, untuk masalah nafsu makan sendiri, teman-teman, di sini mereka makannya tetap rakus. Jadi ada beberapa yang iguana perutnya udah gede. Tuh lagi kali-kali perutnya udah gede, tapi mereka tetap makannya banyak. Ada yang makannya jadi mogok karena hamil. Halo. Semangat. Nah, oke, di sini tadi. Nah, ada satu lagi tentang tuh, teman-teman, lagi ngeluarin telur. Tentang iguana ini, kalau lagi mau ngeluarin telur, itu kalau kita mau ambil telurnya, mereka gigit. Jadi mereka cukup protektif terhadap si telur-telur ini, teman-teman. Coba kita tes ya.
Tuh, dia mangap. Ngeri ya. Jadi sebaiknya kalau kalian mau ambil telur, setelah si iguana selesai mengeluarkan telur-telurnya aja teman-teman. Jadi kalau udah selesai semua, nanti biasanya si iguana ini mau nutupin si telur-telur ini pakai tanahnya. Kalau udah ketumpuk full sampai nggak kelihatan telurnya, mereka baru pergi. Nah itu baru di saat itu baru kita ambil telur-telurnya teman-teman. Nah plus dapat ini dapat si jantan galak ini, nggak tahu dia jagain apa atau memang sengaja jagain ini lagi nelor, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi itu memang pejantan ganas. Yuk kita cek satu-satu yuk betina-betina yang lagi hamil. Kapan sih kira-kira mereka akan brojolin telur-telurnya? Oke teman-teman, lagi mau jalan, mau ngeliatin betina-betina yang lagi hamil, tapi si jantan satu ini nggak mau pergi. Oh ya teman-teman, di sini juga kita ada betina juga udah dikawin beberapa kali tapi tidak hamil. Jadi di sini kalau kalian lihat, nah ini perutnya besar tapi besarnya bukan karena hamil ya teman-teman. Jadi perutnya besar karena makanan ini. Jadi kalau kalian bisa bedain, ini perutnya besar tapi karena makanan, dan sedangkan yang ini kalian lihat perutnya besarnya beda ya. Perhatiin aja, beda sama yang ini tadi. Ini kalau dilihat dari atas dia agak ramping. Kalau yang hamil tuh perutnya. Halo. Ini proses biasanya beda-beda sih teman-teman. Jadi biasanya 2 jaman sampai 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang sampai setengah hari itu baru selesai. Nah pentingnya air untuk mereka setelah mereka nelor itu ini tadi teman-teman. Jadi kalau dia habis nelor gini biasanya kekuatan mereka terkuras habis. Jadi kita perlu yang namanya air teman-teman. Nah yang lebih baik dari air, kita dapat info dari teman kita yang baik banget, udah ngasih info tentang gimana sih caranya ngatasi dehidrasi iguana betina yang setelah nelor. Jadi kalian bisa beli di apotek, itu namanya Pedialyte teman-teman, Pedialyte atau Pedialyte bacanya. Jadi kalian beli itu harganya 38.000, 40.000 sampai 50.000, beda-beda tergantung daerahnya teman-teman. Nah itu bentuknya cair. Jadi cairan kita sepet aja pakai pipet, kita sepet ke mulutnya langsung. Itu untuk iguana-iguana yang dehidrasi. Jadi dehidrasi itu seperti ekornya, pangkal ekor sini itu kurus. Nah itu bisa bantu buat supaya iguana sehat kembali teman-teman. Jadi kalau ekornya udah kurus, ini hamil nih. Jadi kalau ekornya udah kurus itu kita perlu yang namanya Pedialyte tadi itu. Udah belum? Nah ini saya juga khawatir kalau misalnya ini kan kecil ya teman-teman, tempatnya kayak pot gitu. Takutnya kalau dia lagi mau nutup telur-telurnya pakai pasir tanah, nah nanti telur-telurnya bisa kena cakar. Nah itu kita takutnya gitu. Jadi mendingan kita ambil pelan-pelan. Tapi sebelum itu kalian harus waspada ya teman-teman, karena ini dia dibalik kejinaannya dan dia lagi nelor, dia tetap bisa gigit. Oke, kita siapin dulu wadahnya yang udah diisi perlit tadi. Uy, 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 uy.